Shalom adik-adik. Ya, gimana kabarnya? Luar biasa. Pak Mama, gimana kabarnya? Luar biasa juga. Luar biasa, diberkati Tuhan. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita mengucap syukur karena kita masih diberi kesempatan untuk kita sekolah minggu lagi. Biarpun hanya melalui online, tetapi kita tetap semangat untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan. Mari adik-adik kita mau bersama-sama naikkan syukur kita karena Tuhan Yesus itu senantiasa menyertai hidup kita. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Ya, setiap pagi, siang, sore, tak henti-hentinya kita akan senantiasa mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup. Satu di dalam Tuhan, tak henti-hentinya kita mau mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Engkau boleh membangunkan kami dengan badan yang sehat. Kami mengucap syukur Tuhan buat pemeliharaan-Mu atas hidup kami. Kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu, buat kasih-Mu yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Pagi ini kami mau memuji Engkau, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan, Engkau pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Tuhan tolong supaya kami boleh sungguh-sungguh di dalam beribadah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, puji Tuhan.
Tuhan sekalian, tidak terasa kita sudah memasuki ya minggu terakhir di bulan Mei ini. Kita mengucap syukur semua karena penyertaan, semua karena pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Kita akan pujikan Tuhan itu kekuatan dari Mazmur kita. Kita mau senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Yuk kita mau semangat memuji Tuhan. Yang masih lemas-lemas, bagi berdiri kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Kita mengatakan kuasa kekuatan dalam hidup kita. Bersyukur ya buat setiap kebaikan Tuhan. Dan kalau Tuhan itu luar biasa, Dia memberikan Roh Kudusnya di dalam kehidupan kita. Bila Roh Allah ada di dalammu, kita akan menangis, betul menangis. Menangis,
Roh Kudus ada di dalam hati kita, maka kita bisa bersuka cita. Tadi dikatakan kita bisa menari ya Pak Bambang ya, kita bisa melompat, kita bisa tertawa, kita bersuka cita karena ada Roh Kudus di dalam hati kita. Kita akan siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kita memujikan firman Tuhan, berita bagi kami terang dan jalan. Bapa di surga, kami bersyukur kesempatan pagi yang indah ini kamu masih berikan waktu, berikan kesempatan untuk kami beribadah, memujikan nama-Mu kesempatan pagi yang indah ini Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Urapi kami akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi kami semuanya yang hadir dan kami percaya buat kuasa Roh Kudus-Mu yang membimbing kami sehingga kami boleh Tuhan berkenan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman pagi ini dan kami alaskan doa kami hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi hari yang dikasih Tuhan. Ya, tadi kita boleh memuji stabikan nama Tuhan. Ya, di saatnya kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan pagi ini. Nah, pagi ini kita akan buka satu bagian kebenaran firman Tuhan dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua ayat 1 sampai yang ke-13. Nah, Pak Bambang akan bacakannya, kalian akan menyimaknya di rumah ya. Pagi ini dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua ayat 1, demikian bunyi firman Tuhan tentang Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung, karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea?
bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa itu kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang pada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Nah, demikian begitu kebenaran firman Tuhan pagi ini. Nah, kalau kalian semuanya mungkin ada yang tahu, tapi ada yang tidak juga. Pentakosta itu identik dengan hari yang ke-50. Kalau orang mungkin mengerti tentang Pentakosta, itulah hari pencurahan Roh Kudus. Nah, kita akan berbicara tentang Pentakosta itu sendiri. Nah, kenapa Pentakosta ini disampaikan ada hari yang ke-50? Nah, karena apa? Tuhan sudah menjanjikan kepada murid-muridnya bahwa pada hari nanti saatnya akan dicurahkan Roh Kudus kepada kamu. Nah, ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga, ya, pas hari setelah naik ke surga, terus kemudian hari yang ke-50 itu, ya, Tuhan sudah janjikan bahwa nanti kamu akan menerima Roh Kudus. Nah, Yesus ketika menjanjikan itu kepada murid-muridnya, ya, nantinya pada waktu hari Pentakosta itu akan diberikan kepada murid-muridnya. Nah, maksudnya itu seperti itu. Ketika Tuhan naik ke surga, Roh Kudus, ya, itu akan diberikan kepada murid-muridnya pada waktu itu. Nah, demikian juga berbicara kepada kita semuanya pagi ini. Ya, kalau kalian semuanya juga mau melihat bahwa karya keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, ketika Tuhan sudah naik ke surga, Dia tidak tinggalkan kita sebagai yatim piatu, tetapi Dia nanti akan berikan kepada kita, yaitu Roh Kudus. Ya, kita sudah dijanjikan pada waktu itu. Nah, saat itu tujuannya yang kedua, murid-muridnya itu ingin Roh Kudus itu bersekutu ketika dia ada, ingin bersekutu dengan Dia. Nah, jadi ketika murid-murid Tuhan Yesus itu, ya, menantikan Roh Kudus, ya, dia itu bersekutu bersama-sama. Nah, ayat pertama tadi kan mengatakan dengan jelas bahwa ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Nah, berarti apa? Dia bersekutu, ya, ingin menantikan janji yang Tuhan itu boleh berikan kepada murid-muridnya pada waktu itu. Nah, ketika pada waktu itu dikatakan di ayat yang kedua, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Nah, ketika mereka bersekutu, beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, janji yang Tuhan tadi sampaikan bahwa ketika aku naik ke surga nanti aku akan turunkan kepada kamu itu Roh penolong, yaitu Roh Kudus sendiri, ya. Jadi ketika Roh Kudus itu diberikan kepada murid-muridnya, supaya murid-muridnya nanti akan mengalami hal yang sangat luar biasa. Jadi ketika dia bersekutu pada waktu itu, ya, penuhlah mereka itu dengan Roh Kudus, karena tadi katakan dengan jelas, dan tambahlah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang berterbangan dan hingga pada mereka masing-masing. Nah, Roh Kudus itu, ya, seperti halnya dikatakan tiupan angin, tetapi tadi katakan dengan jelas seperti lidah-lidah api yang menyala-nyala. Nah, itu seperti halnya seperti itu. Nah, mari ketika kita beribadah, bersekutu, undang Roh Kudus masuk dalam kehidupan kita, nanti ada maksud dan tujuan yang Tuhan itu akan berikan kepada kita. Nah, kalau kita jarang sekali beribadah, nanti Roh Kudus itu dia akan masuk dalam kehidupan kita. Makanya ketika kita mau beribadah, Tuhan itu akan berikan yang terbaik dalam kehidupan kita, yaitu Roh itu sendiri. Ya. Nah, ketika murid-murid itu penuh dengan Roh Kudus, ya, di sini tadi katakan dengan jelas, ya, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya.
Nah, nanti fungsinya banyak sekali. Setelah ini nanti akan perjalanan murid-murid Tuhan Yesus tidak akan memberitakan Injil firman Tuhan. Nah, kalau Injil itu disampaikan kepada orang-orang sekitarnya, ya, mereka akan memberitakan tentang kabar baik, itu Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sekarang tadi. Nah, sekarang berbicara kepada kalian semuanya yang ada di rumah. Kalau saat ini kalian menunggu bahwa aku walaupun masih kecil tapi kan belum tahu tentang Roh Kudus itu apa. Nah, sekarang diberikan bahwa Roh Kudus itu adalah Roh Allah, yaitu nafasnya Allah sendiri, adalah Tuhan sendiri, menjadi Roh itu sendiri. Nah, kalau kita tahu bahwa Roh Kudus itu adalah Roh Allah yang akan memampukan kalian minta Tuhan berikan Roh itu padaku, supaya dalam kehidupanku aku bisa memampukan, bisa menguatkan dalam kehidupan saya. Nah, murid-murid Tuhan Yesus itu juga demikian. Ketika dia penuh dengan Roh Kudus, ketika dia nanti menyampaikan firman Tuhan, memberitakan Injil, dia akan dikuatkan melalui kuasa Roh Kudus sendiri. Nah, nanti kehidupan sehari-hari kalian akan berdampak seperti halnya murid-murid Tuhan Yesus. Ketika murid-murid Tuhan Yesus seperti halnya Petrus, ya, kena bayangannya saja sembuh orang, ya, kena sapu tangannya sembuh, ya. Itu karena apa? Roh Kudus ada dalam diri Petrus dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah, kita pun juga sama. Ketika kita bisa bermenangan di atas kepala kita sendiri, kita berdoa, yakin kuasa-kuasa yang Tuhan berikan, kita tangkeng segala kuasa-kuasa gelap kalau ada di dalam tubuh kita, sakit penyakit kita bisa tumpang tangan. Taruh di dada, doakan dalam diri kita kalau ada sakit penyakit, doa dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa-kuasa itu banyak. Dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa-kuasa itu akan hancur. Ya, kita berani berdoa seperti itu. Karena apa? Roh Kudus ada dalam diri kita. Kalau Roh Kudus nggak ada dalam diri kita nggak berani. Tapi kalau Roh itu ada dalam diri kita berani katakan kuasa-kuasa yang ada di diri kita, kuasa kegelapan, sakit penyakit, racun, kalau sakit dan lain sebagainya, kita bisa katakan itu. Kita akan menjadi orang-orang yang berani untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, biarlah kebenaran firman Tuhan itu akan menolong kalian semuanya. Sebab ketika Roh Tuhan sudah dicurahkan di dalam kehidupan kalian, kalian tidak menjadi orang yang penakut lagi. Kalian tidak menjadi orang yang kuatnya lagi, tetapi kalian menjadi orang-orang yang mau berani untuk melakukan hal yang luar biasa, hal-hal yang besar di dalam kehidupan kalian dan Tuhannya. Nah, Bapak mau berdoa untuk kalian semuanya, dan kebenaran ini akan membantu kalian semuanya. Bapak di surga, kami bersyukur di kesempatan pagi yang indah ini. Kalau firman-Mu sudah sampai kepada kami Tuhan, bagaimana Pentakosta itu curahkan dalam kehidupan kami, sehingga kami Tuhan boleh Kau penuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga ketika kami boleh berjalan kami tidak khawatir lagi, sehingga kami boleh Kau berikan kemampuan kekuatan untuk menjalani kehidupan ini. Kami berdoa untuk setiap anak-anak yang mendengarkannya Bapak, kiranya Tuhan akan menolong mereka, memberkati mereka dalam setiap studi mereka masing-masing. Tuhan akan jamah, Tuhan akan lawat, Tuhan akan sertai diri dan memberikan kepandaian di dalam setiap kehidupan mereka. Serahkan Tuhan anak-anak-Mu di dalam tangan kasih-Mu, apapun yang menjadi pokok masalah dalam kehidupannya, kami berdoa Tuhan bagi mereka, Tuhan akan jamah sehingga pemulihan terjadi. Ini Tuhan doa kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami hidup. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, puji Tuhan ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kalau tadi dikatakan hari ini itu bertepatan dengan hari apa Pak Bambang? Pentakosta. Betul. Hari turunnya Roh Kudus. Dan dikatakan tadi dalam firman Tuhan, kalau Roh Kudus ada di dalam kehidupan murid-murid Tuhan, maka mereka akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Nah, kalau Roh Kudus ada di dalam hati kita, maka kita pun sanggup untuk melakukan hal-hal yang luar biasa karena ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Ya, kita kembali lagi bertemu di dalam ibadah online minggu depan. Adik-adik di rumah tetap jaga kesehatan, rajin berdoa, rajin baca firman. Oke, sampai jumpa lagi minggu depan.